Langsung mulai, Pak. Silakan Pak, langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semua. Jadi kami dari FG5 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelum itu kami memperkenalkan diri dulu. Ada saya Faris Razidan, lalu ada Rehan Bintang Nurzaman, lalu ada Visa Delia, lalu ada Dava Al-Akbar, lalu ada Christine Siona, lalu ada Imania Nur. Lalu yang akan presentasi hari ini saya sendiri, lalu Rehan Bintang, lalu Visa Delia. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan memulai presentasinya. Next. Kita akan membahas bagaimana Pancasila menjadi sistem etika. Next. Pak. Siapa nih operatornya? Christine, Pak. Ada masalah sama koneksinya atau kenapa? Iya Pak, biasanya Kristen koneksinya agak... Oke, mungkin bisa diganti yang lain kalau gitu ya, yang koneksinya lebih stabil. Kalian dapat itu nggak sih kuota yang dari kementerian itu, kuota belajar? Dapat, Pak. Dapat ya? Ya, alhamdulillah lah. Saya dosennya nggak dapat. Sebentar ya, Pak. Yuk. Saya lanjut ya, Pak. Ya, silakan. Jadi awalnya itu ada etika dan etiket. Apa itu etika? Etika menurut sastra strategi adalah keseluruhan perilaku manusia dengan norma prinsip-prinsip yang mengaturnya, itu kerap kali disebut moralitas atau etika. Dengan kata lain, etika itu adalah tata cara yang mengatur manusia dalam berperilaku atau bersikap. Di dalamnya lebih mengacu pada moral tentang baik dan buruk. Lalu ada etiket. Etiket itu lebih mengacu pada sopan santun dan adat istiadat yang mengacu kepada cara yang tepat yang diharapkan serta ditentukan dalam suatu komunitas tertentu.
Contoh, mencuri, termasuk pelanggaran moral. Tidak penting apakah dia mencuri dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Lalu kalau etiket itu misalnya terkait dengan tata cara berperilaku atau dalam pergaulan, seperti makan dengan tangan kanan dianggap lebih sopan atau lebih beretiket. Next. Lalu yang kedua ada aliran-aliran etika. Yang pertama ada etika keutamaan, teori yang mempelajari keutamaan, artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Etika kebajikan ini mengarahkan perhatian kepada keberadaan manusia, lebih menekankan pada kita harus menjadi orang yang bagaimana, karena beberapa watak yang terkandung dalam etika keutamaan ini seperti baik hati, peduli, jujur, toleran, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada etika teleologis, adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Etika teologis ini menganggap nilai moral dari suatu tindakan dinilai berdasarkan pada efektivitas tindakan tersebut dalam mencapai tujuannya. Etika teleologis ini juga menganggap bahwa di dalamnya kebenaran dan kesalahan suatu tindakan dinilai berdasarkan tujuan akhir yang diinginkan. Lalu yang ketiga ada etika deontologis, adalah etika yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukan membicarakan tujuan atau akibat. Kewajiban moral yang saling berhubungan dengan kewajiban yang seharusnya, kebenaran moral atau kelayakan atau kepatutan. Lalu kewajiban moral juga mengandung kemestian untuk melakukan tindakan. Pertimbangan tentang kewajiban moral lebih diutamakan daripada pertimbangan tentang nilai moral. Next. Lalu yang ada etika Pancasila. Etika Pancasila yaitu cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Sehingga dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sesuai dengan kelima sila Pancasila. Etika Pancasila sendiri dinominasi oleh etika keutamaan dan kebajikan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Sila ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas, sila kemanusiaan mengandung dimensi humanus, di mana kita menjadikan manusia lebih manusiawi. Lalu yang ketiga ada sila persatuan, mengandung dimensi solidaritas dan rasa kebersamaan. Lalu yang keempat ada sila kerakyatan, mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain. Dan yang terakhir ada sila keadilan, mengandung dimensi nilai mau peduli atas nasib orang lain. Next. Lalu alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam kehidupan politik untuk mengatur sistem penyelenggaraan negara. Karena apabila dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara tidak ada sistem etika yang menjadi pedoman atau tuntunan bagi warga negara, mungkin negara akan hancur atau dalam situasi yang kacau, karena tidak ada batasan dalam berperilaku. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Rehan Bintang. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas tentang beberapa alasan mengapa etika Pancasila diperlukan. Yang pertama, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Generasi muda yang tidak mendapat pendidikan karakter yang memadai dihadapkan pada pluralitas nilai yang melanda Indonesia sebagai akibat globalisasi, sehingga mereka kehilangan arah. Dekadensi moral itu terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi justru nilai-nilai dari luar yang lebih dominan. Contoh-contoh dekadensi moral antara lain penyalahgunaan narkoba, tawuran, rendahnya rasa hormat kepada orang tua, dan menipisnya rasa kejujuran. Lalu yang kedua, korupsi akan merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Para penyelenggara negara tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan tidak, pantas dan tidak, ataupun baik dan buruk. Selanjutnya yang ketiga, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Hal tersebut terlihat dari kepatuhan pajak yang masih rendah, sedangkan peranan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dalam membiayai APBN. Selanjutnya, yang keempat, pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara di Indonesia.
Contoh kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan di berbagai media, contohnya seperti penelantaran anak-anak yatim oleh pihak-pihak yang seharusnya melindungi dan kekerasan dalam rumah tangga. Lalu yang kelima, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan dan perubahan cuaca. Masyarakat Indonesia cenderung memutuskan tindakan berdasarkan sikap emosional maupun menang sendiri, tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya. Contoh yang paling jelas itu terdapat adalah pembakaran hutan di Riau sehingga menimbulkan kabut asap. Next slide. Selanjutnya, sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Pada sumber historis, terdapat 3 era, yaitu era Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi. Pada era tersebut, penerapan Pancasila berbeda-beda sesuai dengan masanya yang ada. Pancasila mengalami perkembangan terutama dalam mengartikan Pancasila itu sendiri. Pada Orde Lama terdapat 3 periode yang berbeda, yaitu pada periode 1945 sampai dengan 1950. Pada periode ini, adanya upaya-upaya untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan paham komunis oleh PKI melalui pemberontakan di Madiun pada tahun 1948. Lalu selanjutnya pada periode 1950 sampai dengan 1959, pada periode ini walaupun dasar negara tetap Pancasila, tetapi rumusan sila keempat bukan berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak atau voting. Sistem pemerintahnya yang liberal sehingga lebih menekankan hak-hak individual. Pada periode ini, persatuan dan kesatuan mendapat tantangan yang berat dengan munculnya pemberontakan, RMS, PRRI, dan Permesta yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Selanjutnya pada periode 1959 sampai 1966. Pada masa ini adanya pemerosotan moral di sebagian masyarakat yang tidak lagi hidup berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Selanjutnya, sumber sosiologis. Pada sumber sosiologis, Pancasila sebagai sistem etika diimplementasikan sebagai ilmu kehidupan manusia. Di dalamnya mempelajari struktur sosial, proses sosial, perubahan sosial, dan permasalahan sosial yang dilakukan dengan menggunakan nilai-nilai yang merujuk pada Pancasila. Contohnya dapat ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat, yang artinya kata sepakat dapat diperoleh melalui perundingan. Selanjutnya sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Contohnya Pancasila sebagai etika politik, yaitu hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir dan mencari informasi dalam kehidupan politik, dan wakil rakyat harus berfungsi sebagai pembela dan pejuang hak-hak rakyat yang diwakilinya. Next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Visa Delia. Saya akan menjelaskan argumen tentang Pancasila sebagai sistem etika. Nah, yang pertama ini, pada zaman Orde Lama merupakan bersikap otoriter. Pemerintahan tercermin dengan penerapan sistem demokrasi terpimpin. Yang kedua, Pancasila zaman Orde Baru terkait dengan KKN atau korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, yang ketiga ini ada Pancasila pada zaman era reformasi, euforia, kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan moral yang ada. Next. Nah, di slide ini saya akan menjelaskan esensi Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Nah, yang dibahas dari sila pertama adalah bahwa kita percaya bahwa Tuhan kita dari agama yang kita pilih sebagai kepercayaan masing-masing telah menjamin prinsip moral atas perilaku yang kita lakukan. Maksud moral atas perilaku kita adalah ketika kita hendak melakukan sesuatu, menjalankan sesuatu, atau juga membuat keputusan, harus berdasarkan atas norma agama kita. Jadi, ketika sudah berlandaskan agama, maka itu secara tidak langsung akan membuat kita merasa berkewajiban untuk selalu melaksanakan prinsip dari agama kita. Nah, sila kedua, hakikatnya ada pada actus humanus yang berbeda dari actus homini. Nah, actus humanus ini perbuatan insan di bawah pengawasan manusia. Sedangkan actus homini adalah tindakan sehari-hari manusia. Actus humanus di sila kedua ini maksudnya adalah tindakan manusia yang mengandung moral yang diungkapkan dengan sikap adil dan beradab. Misalnya kita bergaul sama manusia tetap menerapkan nilai kemanusiaan yang tinggi
untuk sesama kita. Nah, sila ketiga adalah bagaimana kita hidup bersama sebagai warga negara Indonesia yang mengutamakan urusan bangsa di atas kepentingan lainnya. Sila keempat, esensinya adalah musyawarah untuk mufakat, di mana artinya menghargai diri sendiri sama dengan menghargai orang lain. Nah, sila kelima adalah esensi Pancasila sebagai sistem etika yang tidak hanya diwajibkan atau menekankan tujuan, tetapi juga memperlihatkan dan mengimplementasikan keutamaan dari sila keadilan itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua ada urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Nah, kenapa kita tuh urgent banget bikin Pancasila sebagai sistem etika kita? Nah, yang pertama itu meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negaranya. Kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance atau bimbingan bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional, maupun pergaulan internasional. Nah, yang ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara, sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasilais. Yang keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas. Next. Nah, di slide ini tanggapan FG5 terhadap etika dan Pancasila. Nah, pentingnya Pancasila sebagai sistem etika adalah masyarakat menerapkan segala perilaku kehidupan berlandaskan dengan 5 sila yang telah dibahas di atas. Pancasila menjadi ukuran moral dan adab untuk mengatur apa saja yang kita lakukan di lingkup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini adalah suatu tindakan penting juga tentang kita mengandalkan Pancasila guna mengurangi pelanggaran dalam kehidupan bernegara. Sekian presentasi dari kami. Silakan yang mau bertanya. Silakan, 2 pertanyaan. Tuh, Opi, angkat tangan. Oke, ada lagi? Ya, 1 dulu aja. 1 dulu aja ya. Silakan, Opi. Baik, saya izin bertanya dari FG3. Mengapa sih etika Pancasila itu penting untuk dalam kehidupan berdemokrasi kita? Mengapa etika Pancasila penting? Saya ingin bertanya. Oke, silakan. Terima kasih. Natasha dari FG3. Seperti yang kita ketahui bersama, kalau sekarang ini bangsa Indonesia sedang menghadapi pandemi karena COVID-19 ya. Menurut kelompok kalian, seperti apa sih kira-kira penerapan Pancasila sebagai pedoman beretika yang baik dan benar di masa pandemi ini? Oke, silakan dijawab. Baik Pak, saya dari FG5 izin menjawab pertanyaan Natasha. Silakan. Oh ya, untuk pertanyaan Natasha, penerapan Pancasila sebagai pedoman etika yang baik di masa pandemi ini yaitu menerapkan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Yang pertama, dari sila 1, kita bisa sebagai umat yang beragama itu, kita dapat tetap beribadah. Jika semisal di masjid, gereja, dan lain-lain, maka harus jaga jarak dan mematuhi protokol. Atau juga dapat beribadah di rumah. Untuk sila yang kedua, kita dapat menerapkan bahwa kita harus saling peduli dengan sesama manusia, yaitu dengan
Semisal jika yang dinyatakan positif COVID, maka sebaiknya segera mengisolasi diri agar orang lain tidak terkena dampak yang lebih jauh. Lebih jauh juga untuk kebaikan dirinya sendiri. Untuk penerapan sila ketiga, kita bisa saling menjaga persatuan dengan sama-sama berjuang melawan COVID, yaitu dengan tidak bisa hanya beberapa orang saja yang peduli, namun semua kalangan harus peduli dan bersatu. Untuk penerapan sila keempat, yaitu dengan musyawarah. Musyawarah untuk menentukan kebijakan apa yang terbaik terkait COVID, baik di tingkat keluarga, RT, kampung, sekitar, agar warga yang hadir dan ikut musyawarah itu ikut bertanggung jawab dirinya dan orang lain. Untuk penerapan sila kelima, yaitu penolongan untuk terdampak COVID harus adil fasilitas pengobatan, bantuan sembako, dan lain-lain. Jadi itu semua contoh-contoh yang bisa diterapkan sesuai dengan sila terkait COVID. Oke, itu ya pedoman etikanya ya. Iya, Pak. Baik. Kalau yang tadi sila ketiganya apa ya? Tadi saya kurang memperhatikan. Bagaimana, Pak? Yang sila ketiga tadi bagaimana? Saya kurang memperhatikan tadi, Sila bisa diulang nggak? Yang sila ketiga itu kita terapkan sama berjuang melawan persatuan Indonesia. Berjuang sama-sama melawan COVID, jadi yang berjuang itu bukan hanya beberapa orang saja, namun semua kalangan peduli. Jadi sama-sama bertanggung jawab dan peduli. Oke, nah bagaimana nih melakukannya sekarang? Kan misalnya seperti ini. Contoh, ini kan kita mau ada vaksin, tapi ada vaksin segala kan tetap ada perbedaan pendapat di antara masyarakat. Ada yang bilang bahwa efektivitasnya belum teruji dan segala macamnya. Padahal pemerintah sudah merencanakan untuk ada vaksin. Atau misalnya perbedaan pendapat ketika melakukan pembatasan sosial atau PSBB. Nah, itu kan juga kita malah nggak lihat ada persatuan di situ di antara politisi-politisi. Adanya malah seperti apa ya? Seperti masyarakat ada yang bilang kayak nggak dikasih kejelasan seperti itu. Nah, itu bagaimana dong? Kan berbeda dengan idealnya ya. Jadi apa yang sebaiknya dilakukan kalau situasinya seperti itu? Di situasi COVID seperti ini, di situasi bencana seperti ini. Saya ingin menjawab, Pak. Jadi memang idealnya itu sama-sama berperan ya, Pak, sama-sama bertanggung jawab gitu. Namun karena Indonesia ini memang negara yang luas, jadi menurut saya yang paling utama itu masing-masing orang itu merasa tanggung jawab atas dirinya sendiri, Pak. Jadi kalau misal dirinya sendiri dia nggak peduli, dia juga bisa nyelakain orang lain. Jadi balik lagi ke dirinya sendiri, Pak. Gitu. Kembali ke dirinya sendiri. Oke. Nah, kalau kembali ke dirinya sendiri, menjaga persatuannya gimana? Bukannya nanti yang muncul malah egosentrisme ya? Maksudnya di sini, ya kalau mikirin tentang dirinya sendiri selamat, bukankah nantinya malah dia hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa memikirkan lingkungan sekitarnya? Saya mau menjawab, Pak. Silakan. Kalau misalnya menurut saya, kalau misalnya mengimplementasikan persatuan di keadaan yang seperti ini, kita bisa saling mengingatkan sih, Pak. Misalnya dari yang terdekat kayak keluarga dan teman-teman. Kalau misalnya ada yang udah ngajak main padahal keadaan lagi kayak gini, diingetin kayak gitu sih, Pak. Oke. Kalau nggak terima gimana tetangganya? Itu balik lagi, Pak, kesadaran masing-masing. Soalnya kan kalau misalnya itu kan jatuhnya kayak ya yang penting kita udah usaha mengingatkan, kalau misalnya dia nggak dengerin ya udah. Iya, oke. Yang penting tanggung jawab kita sudah ditunaikan ya. Oke. Baik, silakan ke pertanyaan berikutnya.
tes. Ya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Nopi, mengapa etika Pancasila penting dalam kehidupan berdemokrasi? Karena etika Pancasila itu berorientasi pada moral ya. Jadi harusnya bisa berkaitan erat dengan kehidupan berdemokrasi, yang dimana dilandasi dengan moral yang baik, seperti contohnya menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksa pendapat kita kepada orang lain. Oke. Memangnya kenapa? Kenapa harus menggunakan etika Pancasila dalam hal itu? Maksudnya kenapa harus apa salahnya kalau kita merasa benar, kita paksakan pendapat kita? Kalau pendapat orang ngawur, pendapat kita yang betul, gimana? Ini Pak, kalau Ya, silakan. pendapat itu sendiri kan sama dengan opini. Opini itu kan belum tentu semuanya fakta. Jadi menurut saya gimana ya? Pak, saya ingin membantu Boleh. jawab lagi. Silakan, Christine. Jadi kan demokrasi itu di mana setiap orang mempunyai hak yang sama untuk menyatakan pendapatnya. Jadi menurut saya orang lain boleh beropini, boleh berpendapat, tapi pasti dari semua pendapat itu ada kesimpulan yang bisa diambil, ada pendapat yang sama, keputusan terbesar dan yang terbaik pasti dipilih, Pak. Memilihnya bagaimana tuh? Bagaimana kita menentukan yang mana yang terbaik? Kan setiap orang pasti berpikir pendapatnya benar. Kan seringkali kita dihadapkannya dengan itu ya, ketika kita berdemokrasi. Saya setuju sih Pak, kalau memang orang yang berpendapat itu merasa pendapatnya paling benar, itu setuju. Jika pendapatnya itu berlandaskan, ada landasannya gitu Pak, ada landasan yang kuat dan emang sebenarnya benar. Landasan apa tuh? Contohnya gimana? Landasan yang kuat dan benar itu seperti apa misalnya? Landasan yang sudah disepakati Pak. Misal kita sedang berdiskusi. Nah, tentang apa deh misalnya? Kasih satu contoh kasus. Diskusi tentang apa? Kasus misal kita tentang Pancasila itu sendiri. Tentang etika Pancasila itu sendiri. Kita diskusi. Nah, landasannya tuh apa? Landasannya bisa dari Pancasila itu sendiri, dari Undang-Undang Dasar, dari dasar-dasar yang memang sudah memang disepakati oleh banyak orang dan sudah disahkan gitu Pak. Oke. Misal dari contoh lain deh, misal dari agama, kita diskusi tentang suatu topik pembahasan tentang agama. Sebenarnya agama itu kan dasarnya satu, semisal kalau Islam kan Al-Quran. Nah di situ tuh ada pendapat dari mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi dan lain-lain. Nah, di situ tuh kita memang berbeda pendapat, namun kita sama-sama mempunyai dasar landasan yang jelas dan memang sudah dipercaya oleh banyak orang gitu, Pak. Loh, bagaimana kalau yang berbeda mazhab itu saling mengkafirkan? Kan banyak kan, oh ini tarawehnya 23 rakaat bid'ah. Oh ini tarawehnya 11 rakaat disunat rakaatnya. Masalah kunut nggak kunut seringkali jadi masalah juga kan, kalau kita dalam konteks agama, karena perbedaan mazhab. Itu gimana dong? Iya Pak, dan menurut saya karena memang pendapatnya memang beda-beda dan sama-sama merasa paling benar,
saya berpendapat bahwa nggak apa-apa sama-sama percaya sama pendapatnya sendiri. Namun kan tujuan utamanya dari berdiskusi, tujuan utamanya dari menyampaikan pendapat itu kan sama-sama ingin mencapai suatu kesimpulan, suatu mufakat untuk diambil bersama-sama, untuk disepakati sama-sama. Jadi harus saling menghargai, Pak. Oke, Balik jadi lagi intinya saling pada menghargai. saling Ya. menghargainya ya, intinya di sana ya. Iya, Pak. Oke. Baik, silakan. Dari Opi, ada yang mau ditanyakan lagi? Atau cukup? Kenapa Saya etika? Gimana? cukup, Pak, dan menurut saya pendapat Ima itu udah benar. Oke, baik. Ya, silakan ditutup. FG5, maaf. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Itu ya, ketika kita bicara tentang etika. Coba FG5, bedanya etika sama etiket apa? Bisa dijelaskan secara singkat nggak? Saya lupa tadi dijelasin apa enggak sih? Apa bedanya etika sama etiket? Dijelasin tadi, Pak. Apa? Penjelasannya apa tadi? Kalau etika tuh lebih kayak ke moral, Pak. Kayak baik dan buruknya gitu. Etiket? Oh, etiket. Kalau etiket tuh kayak lebih ke adat istiadat, Pak. Kayak norma-norma kesopanan yang udah ditanamkan dari lahir gitu. Ya, etiket itu lebih ke nilai-nilai, norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nah, kalau etika kita bicara tentang moral biasanya, tentang baik atau buruk. Nah, yang perlu kita pikirkan juga adalah standar moral itu universal atau enggak. Ya. Standar etika itu sama atau tidak. Kalau etiket jelas berbeda di mana-mana ya. Misalnya etika pergaulan saja, etiket kalian bergaul sama teman-teman kalian dengan etiket kalian bergaul bersama tetangga pasti berbeda. Ya kan? Nah, bagaimana dengan etika? Kalau kita bicara tentang moral. Menurut kalian itu gimana? Ini diskusi ke semuanya ya. Standarnya sama nggak sih di setiap tempat, di setiap negara? Baik buruk itu, standar moral itu sama nggak? Menurut saya sih enggak, Pak. Enggak. Contohnya gimana ya enggak? Misalnya baik buruknya ya dilihat aja dari cara pergaulan orang Indonesia sama orang Barat aja udah beda. Jadi kalau misalnya menurut mereka mungkin nggak baik, menurut mereka baik, mungkin menurut kita tuh nggak baik. Ya betul. Ya. Nah, perbedaan budaya itu juga benar sekali menyebabkan standar etika di beda tempat akan berbeda. Jadi tidak ada yang namanya etika yang universal. Oke. Simpel saja misalnya, tadi saya bicara hukuman mati. Bagi kita, hukuman mati itu etis, memenuhi standar etika hukum. Karena diatur oleh undang-undang. Tapi di banyak negara di Eropa, hukuman mati itu dianggap tidak etis dan sudah dihapuskan dari hukum mereka. Jadi udah nggak ada lagi yang namanya hukuman mati. Dari situ saja kita sudah melihat ada perbedaan antara prinsip etika, prinsip moral di sini. Sehingga di satu tempat dianggap tindakan tersebut boleh-boleh saja secara moral, di tempat lain belum tentu boleh. Misalnya apa? Pamer kemesraan. Kalau kalian ke Eropa gitu, ya orang ciuman di pinggir jalan